Novel audio Pagoda Pancer yang ke-69. Dengan judul Kompas Misterius. Ayo pergi. Bolehkah aku mengizinkannya? Angin dingin menerpa, menusuk tuling. Xiao Nunu memegang pedang panjangnya secara miring dan membalikkan punggungnya untuk membantai Xiao Lingyu. Ini tidak hanya menghalangi jalannya, tapi juga menghalangi jalannya untuk bertahan hidup. Aliran udara yang tiba-tiba mengangkat jubah Xiao Nunu, dan sudut merahnya tampak terangkat. Memotiong garis pemisah. Xiao Lingyu kaget dan marah, tapi yang terpenting, dia tak cute. Bai Dufeng berperingkat lebih tinggi darinya dalam daftar pembantaian manusia. Pihak lain telah berada di alam raja tingkat 9 lebih lama dari Xiao Lingyu. Itu adalah makhluk seperti itu, tetapi badannya dibiarkan utuh di bawah pedang Xiao Nunu. Xiao Ling sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Xiao Lingyu bertanya dengan sengit. Mata Xiao Nunu berbinar-binar, jika kamu bisa mengakali pedangku, kamu akan hidup. Mata Xiao Lingyu berbinar-binar. Sebagai salah satu orang paling kejam di dunia, dia selalu ditakuti oleh orang lain. Pergi. Dengan teriakan keras, Xiao Lingyu mengayunkan tongkatnya dan memukul Xiao Nunu dengan keras. Gada yang diselimuti api hitam itu sangat ganias. Xiao Nunu berbalik dan mengayunkan pedangnya langsung ke gada tersebut. Hujan api memercik, kekuatan spiritual meleduk, dan gada yang seharusnya mewakili kekuatan dihempaskan dengan keras. Xiao Lingyu melangkah mundur, mulutnya terbuka, dan aliran darah keluar dari telapak tangannya. Xiao Nunu menarik pedangnya ke depan dan berada di depan lawan dalam sekejap. Xiao Lingyu ingin menyerang dengan tongkatnya lagi, tapi kecepatan Xiao Nunu jelas lebih cepat. Saat Xiao Lingyu mengangkat tangannya, pedang pemakaman langit menembius bahu lawan. Pedang tajam menembus badan dan menembus sendi bahu. Gada di tangan Xiao Lingyu tiba-tiba berhenti, dan rasa sakit yang hebat menghalanginya untuk mengerahkan kekuatan apapun di lengannya. Aku menginginkan nyawemu. Xiao Lingyu, yang bermata merah, menyerang ke depan dengan telapak tangannya, tapi sebelum kekuatan telapak tangannya menyentuh Xiao Nunu, dia melihat pedang pemakaman langit ditusukkan keluar. Hujan merah beterbangan, dan seluruh lengan Xiao Lingyu terbang ke bawah dengan kuat. Dan tangan yang lengannya terputus masih memegang senjatanya. Mata Xiao Lingyu melebar, dia merasa penglihatannya kabur, dan pikirannya menjadi kosong. Sepertinya kamu tidak bisa melewati pedangku. Jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda akan mati. Xiao Nunu berbalik dan mengayunkan jari pedang di tangan kirinya. Kekuatan pedang pemusnah hitam melintas di ujung jari, dan jari pedang ditarik keluar seperti bulan sabit, langsung merobek leher Xiao Lingyu. Leher Xiao Lingyu tiba-tiba terbuka ke atas dan ke bawah. Dalam kilatan petir dan batu api, baik pria maupun wanita hancur, dan penguasa istana berdiri di hadapannya. Murid Xiao Lingyu menyusut tajam, dan didorong oleh kelembaman, badannya maju beberapa langkah, dan kemudian jatuh ke tanah tanpa daya. Xiao Lingyu jatuh ke tanah dengan suara teredam. Matanya melebar, mulutnya terbuka, dan darah mengalir dari lehernya yang tergores. Setelah beberapa saat, benda itu basah kuyup di tanah di kaki Xiao Nunu. Di luar medan perang, semua orang di aliansi Zanwu dan Yu Hai benar-benar tercengang. Entah itu Sang Guanxi, Ren Chuan, atau Sui Yuanyu, wajah semua orang penuh ketakutan. Terlalu kuat, Xiao Nunu terlalu kuat. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa pihak lain dapat membunuh dua master di daftar pembunuhan manusia dengan mudah. Ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Pemimpin Yu Hai, Sang Guanxi, berkata dengan nada yang rumit. Ren Chuan, pemimpin aliansi Zanwu, juga berkata, dengan kekuatannya, dia memang bisa membunuh kita semua. Leng Hui benar-benar berhasil kali ini. Cepat pergi. Sekte Piao Miao kematian orang-orang itu adalah bukan semata-mata tanggung jawab Leng Hui. Baiklah, pergi. Karena kaget, semua orang di aliansi Zanwu dan Yu Hai tidak berani tinggal. Jika Xiao Nunu cemburu atau berubah pikiran, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Di peron kota yang dipenuhi bekas luka pertempuran, ada dua mayat baru. Bai Dufeng dan Xiao Lingyu, yang baru saja membunuh semua orang, juga menjadi korban. Karena dia baru saja menggunakan bentuk ketiga dari kultivasi darah satu tebasan pedang, alis Xiao Nunu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat ini.
Di dalam pupilnya, darah Leng Yi sedikit meluap. Kultivasi darah satu tebasan pedang, artinya semakin tinggi level kultivasi maka semakin kuat pula keinginan untuk membunuh. Pikiran membunuh yang menyerang otak juga lebih ganias. Di antara praktisi sekte Piao Miao di masa lalu, mereka yang dapat berlatih hingga bentuk ketiga sudah mencapai batas kemampuannya. Namun, Xiao Nunu, yang mempraktikkan seni badan hegemon pancer, memiliki kemauan spiritual yang jauh melebihi orang biasa. Meskipun energi darah yang terpancar dari badan Xiao Nunu kuat, ia tetap terjaga. Segera, Xiao Nunu membawa pedang panjang di punggungnya, dan kemudian memperoleh 2 tas penyimpanan harta karun dari badan Xiao Lingyu dan sisa-sisa Bai Dufeng. Di dalam tas harta karun, selain beberapa senjata ajaib dan batu spiritual, yang lainnya adalah perintah suci. Xiao Lingyu mengumpulkan lebih dari 200 perintah suci. Dan Bai Dufeng mendapat lebih dari 300 perintah suci. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Xiao Nunu, sepertinya ada keuntungan tak terduga dari perjalanan ini. Dengan perintah suci di sakunya, Xiao Nunu bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Xiao Nunu melihat dengan aneh. Hah! Xiao Nunu tanpa sadar melihat ke samping. Saya melihat sosok yang familiar berdiri di menara lain. Memang familiar. Itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan rok kasa hitam. Dia memiliki penampilan alami yang halus, dengan fitur wajah yang cantik dan wajah yang sedikit pucat. Dia memiliki 2 temperamen yang saling bertentangan, halus dan galak. Dia memberi orang perasaan dingin dan dendam. Saat ujung mata terangkat, ada sedikit ketajaman, sedangkan saat ujung mata ditekan ke bawah, ada kemurnian yang unik. Orang ini tidak lain adalah Ye Suhe, yang dikenal sebagai si cantik gile di Istana Qian. Xiao Nunu tidak tahu kapan Ye Suhe datang. Keduanya hanya saling memandang dari kejauhan. Xiao Nunu mengenal Ye Suhe. Tapi Ye Suhe tidak mengenal Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu pergi ke lembah api 9 lampu terbakar untuk mencari api langit bulan, dia melewati Istana Qian. Saat itu, Xiao Nunu berpura-pura menjadi Deadpool nomor 10 di samping Ye Suhe. Akhirnya, dengan bantuan bimbingannya, Xiao Nunu berhasil mendapatkan Liu Yin Cold Flame dari monster tua Seluo. Setelah itu, Xiao Nunu berhasil mundur dengan jurus Golden Cicada Escapes. Dan Deadpool nomor 10 Mah Tei di Jiuyao Burning Flame Valley. Oleh karena itu, di permukaan, tidak ada persimpangan antara Xiao Nunu dan Ye Suhe. Selama Xiao Nunu tidak memberitahunya, dia tidak akan pernah tahu bahwa Deadpool nomor 10 di Istana Qian adalah dirinya sendiri. Namun, Ye Suhe memandang Xiao Nunu seperti itu saat ini. Dalam keadaan normal, di antara orang asing, saling memandang dengan 5 angka adalah batasnya. Ye Suhe tidak peduli. Xiao Nunu tidak takut, tapi dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Ye Suhe. Segera, Xiao Nunu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dari mata Ye Suhe, samar-samar dia bisa melihat bahwa dia ingin datang dan menikamnya 2 kali. Tanpa kebencian, tidak ada keserakahan seperti ingin merebut Ordo Suci. Mata Ye Suhe begitu murni sehingga dia hanya ingin menikam Xiao Nunu 2 kali. Mata yang sangat murni. Dia begitu murni sehingga dia hanya ingin menikam Xiao Nunu 2 kali. Ini adalah informasi yang didapat Xiao Nunu dari kontak mata Ye Suhe. Keduanya saling memandang selama hampir 20 detik, dan pada akhirnya Xiao Nunu dikalahkan. Kemudian, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Ye Suhe tidak punya niat mengejarnya. Dia melihat Xiao Nunu pergi. Aku tidak tahan lagi, kata Ye Suhe pada dirinya sendiri. Ups, hus. Pada saat ini, beberapa sosok jahat muncul di belakang Ye Suhe. Wanita gile, akhirnya aku menemukanmu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 30-an, dengan janggut yang menetes dari bibir atasnya dan tatapan sinis di matanya. Pihak lain mengarahkan pisau tajam di tangannya ke arah Ye Suhe dan berkata, serahkan. Ye Suhe tampak tidak sabar. Dia berbalik dengan marah dan berkata, mengapa kamu menyerahkanku? Apa yang kamu bicarakan? Ambillah. Kami, kultus penyihir hitam, masih berpura-pura geblek di sini. Orang lain berteriak dengan kasar. Ye Suhe tampak menghine, "The Riddler, kan? Bicaralah dengan jelas dan jangan berpura-pura menjadi Riddler di sini." Kamu jelas-jelas berpura-pura gile. Kamu masih menyebut kami Riddler. Itu tidak masuk akal.
Yesuhe terlalu malas untuk memperhatikan mereka, jadi dia berbalik dan pergi. Mata pemimpin itu menjadi dingin dan dia mengangkat tangannya, dan semua orang dari kultus penyihir hitam segera mengelilinginya dan menghalangi jalan Yesuhe. Monster tua Seluo, apakah kamu melihatnya? Monster tua Selu. Setelah mendengar 4 kata ini, Yesuhe semakin mengertakkan giginya. Dia teringat kembali saat di Jiuyao Burning Flame Valley. Ketika Yesuhe pergi ke lembah api terbakar Jiuyao untuk mencari api dingin 6 yin, dia bertemu dengan boneka Mahiat yang cukup kuat. Setelah pertempuran sengit, Yesuhe terluka dan Mahiatnya dipukuli. Kemudian, satu-satunya Deadpool nomor 10 di samping Yesuhe masuk sendirian untuk mencari Mahiat boneka dan Liu Yinlengyan. Yesuhe berjaga di luar. Kemudian, ketika orang-orang dari aliansi Zanwu kembali, Yesuhe mengetahui dari orang-orang dari aliansi Zanwu bahwa boneka Mahiat itu dibuat oleh monster tua Siluo. Tapi ketika Yesuhe selesai berurusan dengan orang-orang aliansi bela diri Zan dan memasuki istana bawah tanah, dia tidak melihat monster tua Seluo yang mereka bicarakan. Dia juga tidak melihat Deadpool 10 miliknya lagi. Dia hanya menemukan Deadpool Mas yang terbakar oleh lava. Jadi dalam pandangan Yesuhe, nomor 10 telah musnah dalam kobaran api. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Yesuhe merasa sedikit bingung. Saat itu, Deadpool nomor 10 mengatakan banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Misalnya, semuanya untuk Anda. Semuanya untuk Anda. Saya berlatih keras dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya, sehingga saya dapat melindungi keselamatan Anda setiap saat. Semua Deadpool sudah mati, dan tidak ada yang bertahan. Tapi aku berjuang keluar hanya untuk menemuimu sesegera mungkin. Maaf, aku tidak ingin mengatakan semua yang ada di hatiku, tapi aku tidak ingin kamu, orang yang paling aku sayangi, menempatkan dirimu dalam bahaya. Yesuhe, maafkan aku. Ini yang pertama kali ini aku melanggar perintahmu. Ini pertama kalinya aku melakukan pelanggaran berikut. Bisa dibayangkan seperti apa rupaku di benakmu. Ini juga semacam ekspektasi. Aku tidak bisa menjamin kalau aku akan berpenampilan seperti apa yang kamu harapkan, tapi itu pasti bukan yang kamu benci. Semua orang menjauh dari Yesuhe. Semua orang menganggapnya sebagai biang keladi segala kejahatan. Namun, metode respons abnormal Deadpool nomor 10 membuat Yesuhe sedikit lengah. Menyebalkan sekali. Mengingatkanku pada pria itu lagi. Aku hampir melupakannya. Yesuhe langsung marah. Dia memelototi orang-orang dari kultus penyihir hitam. Jika ada yang ingin kamu katakan, cepat keluar dari sini. Jika kamu terus berbicara denganku lagi, aku akan membunuhmu. Jarang sekali ada wanita sombong seperti itu. Pemimpin itu mengerutkan kening, menunjuk ke arah Yesuhe dan berkata, monster tua Seluo adalah pengkhianat bagi kultus penyihir hitam kita. Jadi, apakah kamu di sini untuk berterima kasih padaku? Lalu bersujud beberapa kali. Pihak lain mendengus dingin, sebelum dia membelot ke kultus penyihir hitam, dia mencuri harta dari sekte tersebut. Selama kamu mengembalikan benda itu, kami tidak akan pernah mempersulitmu. Kepala dan membuka mulutnya untuk mengutuk, kembalikan. Pamanmu, aku belum pernah melihat monster tua Siluo. Jika kamu mempermalukan ibumu, kamu akan mati sejauh yang kamu inginkan. Yesuhe sudah tidak bahagia, dan sekarang dia bahkan lebih marah. Tapi semua orang di kultus penyihir hitam jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan pihak lain. Wanita gile, jangan paksa kami untuk mengambil tindakan. Kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Kamu adalah orang terakhir yang melihat monster tua Selu. Yesuhe tidak ingin bicara lagi. Penjelasannya juga tidak ada dalam karakternya. Ujung matanya terangkat, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Kalau begitu datang dan ambil. Aku akan memberikannya padamu. Semua orang di kultus penyihir hitam tampak serius. Begitu Yesuhe selesai berbicara, aliran udara panas tiba-tiba keluar. Nyala api yang kacau itu seperti jubah yang menari dengan liar. Segera setelah itu, mata Yesuhe menyala dengan api misterius, dan pola khusus muncul di kedalaman pupilnya. Polanya menyerupai lebar sayap yang terbentang keluar, menambah kekuatan menakjubkan Yesuhe. Hati-hati, pria parubaya di kepala memperingatkan. Tepat setelah dia selesai berbicara, Yesuhe mengangkat tangan kanannya ke alisnya, dan dengan nyala api yang menderu ke segala arah,
kekuatan besar meleduk, platform kota meleduk, dan ratusan bila api berbentuk salib terbang keluar. Penyihir hitam semua orang yang mengajar hanya merasakan gelombang udara panas menerpa wajah mereka, dan kemudian mereka terkena bila api satu demi satu. Jeritan terus berlanjut, api meleduk, dan dimanapun bilahnya bersentuhan, tanahnya hangus. Dalam sekejap, kecuali pria parubaya yang memimpin, semua orang diledukkan menjadi abu oleh bila api. Kamu, pria parubaya itu terkejut. Apakah Yesue begitu kuat? Sebelum dia sempat bereaksi karena keterkejutannya, beberapa bilah silang datang ke arahnya. Pria parubaya itu mengacungkan pisau tajam dan menebas ke depan satu demi satu. Bang, bang, bang. Bilah yang mengalir itu bertabrakan dengan pedang, dan gelombang udara yang kuat menyebar dengan liar. Meskipun pria parubaya itu memblokir serangan Yesue, dia masih terdorong mundur lebih dari 10 meter. Apakah kamu ingin lebih? Yesue memandang pihak lain dengan jijai. Sekelompok pria dewasa yang hanya tahu cara menindas wanita ketika mereka tidak melakukan bisnis sepanjang hari. Bukankah ibumu mengajarimu wanita itu? Dimaksudkan untuk disayangi, kata pria parubaya itu. Wajah pria itu muram, dan dia berkata dengan kejam, wanita gile, kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebelum dia selesai berbicara, pria parubaya itu langsung merasa tidak enak. Beberapa pilar api spektakuler terlihat menjulang di depan Yesue. Banyak pilar api dengan cepat berkumpul menuju telapak tangan Yesue, dan kemudian mengembun menjadi bunga biru. Awan api dan bunga menari. Yesue melambaikan lengan bajunya, dan bunga biru mendorong aliran api yang menakutkan, berputar dengan kecepatan sangat tinggi dan menabrak pria parubaya itu. Yang terakhir tidak berani menyapanya. Dia hanya melihatnya memegang pisau di tangan kanannya dan mengeluarkan gulungan berwarna tinta dengan tangan kirinya. Gulungan itu terbuka, dan cahaya hitam muncul dari lingkaran sihir di atas. Tiba-tiba, 5 atau 6 mayat tak bernyawa yang mengenakan baju besi berdiri di depan pria parubaya itu. Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama untuk melindungi pria parubaya tersebut agar tidak dievakuasi. Suara keras mengguncang langit, dan bunga-bunga biru menghantam di depan mayat-mayat itu. Tiba-tiba, pusaran api yang mengerikan keluar. Energi besar itu seperti membuka pintu air dan langsung memanggil pria parubaya itu. Zombie yang keluar tertelan di dalam. Seiring dengan platform kota yang riyuntuh, pria parubaya itu mundur dengan terluka. Ada darah menggantung di sudut mulutnya, dan wajahnya sangat jelek. Tunggu aku, wanita gile. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan buru-buru lari. Kamu telah memprovokasiku dan kamu masih ingin melarikan diri. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu hari ini. Yesue tidak berniat melepaskannya. Dia bergerak dan mengejar pria parubaya itu ke arahnya melarikan diri. Dan pada saat ini, sesosok badan yang keren dan tampan sedang berdiri di menara lain memandangi pertempuran yang akan terjadi di depan. Itu tidak lain adalah Xiao Nunu, yang baru saja mengalahkan Du Feng dan Xiao Lingyu. Xiao Nunu memandang Yesue yang pergi dari kejauhan, dengan sedikit makna mendalam di matanya. Dia tahu bahwa kultus penyihir hitam telah menemukan orang yang salah. Orang terakhir yang melihat monster tua Seluo bukanlah Yesue, tapi Deadpool nomor 10 yang dibuat oleh Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya sambil berpikir. Cahaya putih menyala, dan sebuah kotak kayu yang tampak biasa muncul di tangan Xiao Nunu. Kotak kayu ini tidak memiliki hiasan pola apapun, dan terasa biasa saja. Namun, kotak kayu tersebut memiliki segel yang agak keras kepala. Sebuah cahaya gelap muncul di mata Xiao Nunu, inikah yang dicari oleh kultus penyihir hitam? Di kota sepi tempat perang baru saja pecah. Xiao Nunu memandang sambil berpikir ke arah menghilangnya Yesue. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang memegang sebuah kotak kayu yang tampak sangat biasa di tangannya. Namun faktanya kotak kayu ini sama sekali tidak biasa. Karena sampai saat ini, Xiao Nunu belum mengetahui apa yang ada di dalamnya. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu berjalan ke loteng di kota yang sepi. Bagian dalam loteng dipenuhi debu, dan terlihat jelas sudah lama tidak ada orang yang berada di sini. Kemudian, Xiao Nunu mendatangi meja persegi. Dia mengangkat lengan bajunya dan setumpuk barang memenuhi meja. Semua ini adalah piala yang diperoleh Xiao Nunu setelah membunuh monster tua Seluo.
Ada buku rahasia untuk memurnikan boneka Mahyet. Ada beberapa senjata dan senjata ajaib. Ada jamu dan racun. Ada juga gulungan yang penuh dengan rahasia hitam. Pria tua dari kultus penyihir hitam untuk memanggil Mahyet. Gulungan bonekanya sangat mirip. 3 boneka Mahyet disegel di dalamnya. Xiao Nunu hanya memanggil ketiga boneka Mahyet itu 2 kali. Suatu saat di Night Hell Valley. Kali lainnya adalah di kota pohon suci. Meskipun barang-barang ini berharga, itu tidak cukup bagi kultus penyihir hitam untuk mengirim orang ke Ye Suhe untuk memintanya. Kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang dicari oleh kultus penyihir hitam hanyalah apa yang ada di dalam kotak kayu ini. Segera, Xiao Nunu menyingkirkan semua barang yang berserakan di atas meja. Lalu letakkan kotak kayu itu di atas meja. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, bahkan roh menara pagoda emas pancer mengatakan itu adalah harta karun. Mereka yang bisa memasuki mata Dharma roh menara pastilah bukan orang biasa. Xiao Nunu mengumpulkan energi spiritual di tangan kanannya dan menyelubungi kotak kayu itu dengan telapak tangannya. Sebelumnya, Xiao Nunu membuka kotak kayu ini 3 kali. Pertama kali adalah ketika dia baru saja membunuh monster tua Seluo dan mendapatkan api dingin 6 yin. Kedua kalinya di kota pohon suci. Saat itu, Xiao Nunu baru saja menyelesaikan kejuaraan sekte dalam sekte Piao Miao dan sedang dalam perjalanan ke lembah neraka malam untuk menemukan api spiritual. Ketiga kalinya setelah kembali dari menyembah gunung dan merebut pedang. Karena kegagalan membukanya untuk ketiga kalinya, peperangan antara sekte pedang Tiangang dan sekte Piao Miao pecah satu demi satu, disusul dengan serangkaian peristiwa besar. Xiao Nunu hampir melupakan keberadaan kotak kayu ini. Jika bukan karena mendengar percakapan Ye Suhe dengan kultus penyihir hitam hari ini, Xiao Nunu mungkin tidak akan bisa mengingatnya dalam waktu singkat. Bas! Energi spiritual yang kuat mengalir ke dalam kotak kayu, dan segel menghalangi eksplorasi Xiao Nunu. Namun, keadaannya tidak seperti dulu lagi. Saat ini, Xiao Nunu telah mencapai alam raja tingkat kelima, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan dapat membunuh keberadaan alam raja tingkat ke-9. Tanpa ragu, Xiao Nunu memperkuat kekuatannya. Bagian atas kotak kayu bersinar dengan cahaya oranye terang. Xiao Nunu berjalan selangkah demi selangkah, dan kekuatan yang dia keluarkan seperti tombak, terus-menerus mengenai perisai. Retak. Kemudian, bersamaan dengan suara yang tajam, cahaya oranye di permukaan kotak kayu itu tiba-tiba tampak seperti kristal es yang meleduk. Kotak kayu tersebut gagal dibuka 3 kali berturut-turut, dan segel di atasnya akhirnya retak untuk keempat kalinya. Kepingan kristal cerah terbang dan menghilang di ujung jari Xiao Nunu. Xiao Nunu menarik kekuatan spiritualnya dan menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Akhirnya aku membukakannya untukmu. Aku ingin melihat misteri apa yang tersembunyi di dalamnya. Yang terlihat adalah sebuah benda yang mirip dengan kompas. Kompas itu berdiameter sekitar 20 cm dan ditutupi dengan segala macam angka rune yang aneh. Xiao Nunu melihat apa yang ada di depannya dengan heran. Apa ini? Xiao Nunu mengeluarkan kompas. Tepat ketika ujung jarinya menyentuh kompas, cahaya berbentuk kipas muncul darinya. Hah! Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Kekuatan ledukan kompas semakin kuat. Sebelum Xiao Nunu mengetahui apa itu, pihak lain berguncang dengan keras dan mengirimkan kejutan guntur dan kilat. Xiao Nunu tanpa sadar melepaskan benda itu. Pihak lain jatuh ke tanah. Detik berikutnya, tanda pada kompas terjalin dan menyala dengan cepat. Bersamaan dengan perputaran lingkaran sihir internal, cahaya putih yang kuat menerobos kompas dan melesat ke atas. Pupil Xiao Nunu sedikit menyusut, dan pusaran kacau muncul di dalam cahaya putih. Segera setelah itu, kekuatan isap yang kuat menyelimuti Xiao Nunu, dan energi spiritual di badan Xiao Nunu tiba-tiba tersedot secara paksa. Itu menyerap kekuatanku. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Kekuatan yang dikeluarkan oleh benda itu menjadi semakin kuat, dan Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan pusaran di lingkaran tengahnya semakin kuat. Tiba-tiba, Xiao Nunu merasakan seberkas nafas. Nafasnya agak dingin. Itu berasal dari dalam kompas. Apakah ini? Dalam sekejap, nafas langsung menyerang. Sisi lain, Xuanling Canyon, wilayah selatan. Di rumah yang dibangun di tepi danau, seorang pemuda sedang bermain catur dengan santai. Dia bermain catur sendirian. Tidak ada seorang pun di depannya.
Dengan kata lain, dia sedang menunggu seseorang. Pria itu tampan, anggun, dan dia terlihat seperti pemuda tampan. Namun mereka yang benar-benar mengenalnya memahami bahwa di balik penampilannya yang lemah dan tampan ini terdapat bintang jahat yang menakutkan dan menakutkan. Tuan, pelindung Li Hu sudah lama berada di sini, apakah akan ada masalah? Pada saat ini, seorang petugas di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan bertanya. Begitu dia selesai berbicara, pedang berbentuk bulan purnama tiba-tiba terbang melewatinya. Aliran darah merah memercik, dan kepala petugas itu tiba-tiba terbang tinggi ke udara. Bersama kepala pelayan, pedang itu terbang ke tangan seorang wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah itu memiliki wajah tanpa ekspresi, sedingin boneka mayat. Namun, dia bukanlah boneka mayat. Ding Li, kamu sedikit sensitif, kata pria lembut di samping papan catur. Wanita berbaju merah menjawab dengan dingin, ketika tuan muda sedang bermain catur, tidak ada yang boleh mengganggunya. Pria yang lembut itu terkekeh, lain kali, mulailah lebih awal dan jangan biarkan darah berceceran papan catur. Ya, wanita berbaju merah itu setuju. Orang-orang lain di belakang gemetar ketakutan ketika mereka mendengarkan percakapan antara tuan dan pelayan. Meski begitu, tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan. Karena di seluruh agama penyihir hitam, orang di depan Anda, di bawah 1 orang atau di atas 10.000 orang, memiliki kekuatan mutlak atas hidup dan mati. Di antara mereka adalah utusan kiri kultus penyihir hitam, Tuan Muda Lang Ye. Pada saat ini, sesosok badan yang panik berlari dari belakang. Orang lain sedang berlutut di tanah. Tuan Zuo, misinya gagal. Orang yang datang tidak lain adalah pria parubaya yang mencegat Ye Suhe sebelumnya. Nama orang ini adalah Li Hu, dan dia adalah pelindung kultus penyihir hitam. Setelah berlari jauh, dia akhirnya lolos dari kejaran Ye Suhe. Pada saat ini, dia berlutut di belakang Tuan Muda Lang Ye dengan ketakutan. Ye Suhe terlalu kuat, dan bawahannya gagal mendapatkan kembali harta sekte yang hilang. Tuan Muda Lang Ye mengambil bidak catur dengan sembarangan. Apa yang kamu lakukan kembali? Li Hu terkejut. Tuan Zuosi, aku. Melihat wanita berbaju merah perlahan mengangkat pedang di tangannya, mata Li Hu melebar seolah dia telah melihat dewa kematian. Ketika pihak lain akan mati di tempat, beberapa sosok muncul di depan semua orang di kultus penyihir hitam. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Lang Ye membunuh orang tanpa berkedip. Ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hahaha. Tuan Muda Lang Ye tersenyum bukannya marah, dan bidak catur itu di tangannya jatuh. Pendeta Huang Quan, sangat cerdas dan pesonanya tak tertandingi, rumor mengatakan hal yang sama. Segera, Tuan Muda Lang Ye menatap orang itu. Pemimpinnya tidak lain adalah pendeta dari sekte Huang Quan, Loyan Yujin. Tanah suci gudang abadi. Di rumah tepi danau di selatan Ngarai Xuanling, Tuan Muda Lang Ye, yang berada di bawah 1 orang dari sekte penyihir hitam dan memiliki lebih dari 10.000 orang, bertemu dengan pendeta Huang Quan, Loyan Yujin. Sebagai kekuatan jahat dari Wastelen Timur, sekte penyihir hitam dan Huang Quan hubungan keduanya tidak baik, tapi juga tidak buruk. Di belakang Loyan Yujin berdiri 4 penjaga. Dia mengangkat mata Phoenix-nya dengan ringan dan melihat ke belakang Tuan Muda Lang Ye. Pedang di tangan wanita berbaju merah berlumuran darah, dan pelindung Li Hu berlutut di tanah, ketakutan. Itu pasti pembunuh nomor 1 dari kultus penyihir hitam, Mo Dingli, Nona Mo, kan? Kata Loyan Yujin sambil melihat wanita berbaju merah. Tuan Muda Lang Ye tersenyum tipis, tempat pertama tidak dihitung, tetapi Dingli telah melindungi saya selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Brokat Giok Loyan mengangkat kepalanya sedikit, saya sangat iri pada Tuan Zuo si memiliki seseorang di sisinya. Bantuan yang sangat kuat dari Nona Mo. Begitu kata-kata ini keluar, keempat penjaga di belakang Luoyan Yujin menjadi sedikit gelisah. Namun, Mo Dingli dikenal sebagai duri wanita nomor 1 dari kultus penyihir hitam dan memiliki keterampilan membunuh yang luar biasa. Meskipun semua orang tidak tahu seberapa tinggi kekuatan aslinya, dia pasti tidak bisa ditandingi oleh keempat penjaga. Tuan Muda Lang Ye tersenyum lembut. Dia mengangkat tangannya sedikit, pendeta, silakan duduk. Jika Anda tertarik, silakan temani saya menyelesaikan permainan catur. Loyan Yujin duduk dengan santai, dan dia menjawab,
Saya tidak pandai catur, aku khawatir Zuo akan sulit menikmatinya sepenuhnya. Dengan itu, Loyan Eugene mengambil bidak catur dan meletakkannya di piring. Tuan Muda Lang Ye juga bergerak. Kekuatan mana lagi yang akan bergabung dalam kerja sama ini? Sambil mengamati papan catur, Loyan Eugene menjawab, Iblis Sing Song. Fang Jie, baiklah. Suara Tuan Muda Lang Ye dengan lembut terdengar, saya menyetujui pasangan ini. Tersenyum, tidak banyak orang yang bisa dikenali oleh Zuo Si. Fang Jie dikenal sebagai tangan darah dari Sekte Iblis. Saya percaya pada kekuatannya. Tentu saja, saya lebih percaya pada pendeta Shou Zi dari Sekte Huangquan. Utusan Zuo terlalu memujiku. Di depan utusan Zuo, kemampuanku bahkan bukan keterampilan kecil. Pendeta itu terlalu rendah hati. Kali ini perselisihan sipil di Sekte Huangquan dapat dipadamkan sepenuhnya oleh kecerdasan pendeta. Jika bukan karena Anda, saya khawatir Yang Mulia Jun Fus tidak akan bisa naik ke posisi hantu dewa. Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu iri padaku karena mendapat bantuan seperti Ding Li di sisiku. Faktanya, selain itu, pemimpin kita bahkan lebih iri karena memiliki kecantikan tiada taraf seperti pendeta di Sekte Huangquan. Tuan Muda Lang Ye menatap Loyan Eugene, seolah ada sesuatu dalam kata-katanya. Saat Tuan Muda Lang Ye selesai berbicara, bidak catur jatuh dengan mantap di antara jari Loyan Eugene. Sepertinya aku akan memenangkan permainan akhir ini. Benarkah? Tuan Muda Lang Ye melihat ke papan catur dan tidak bisa menahan tawa. Loyan Eugene berdiri, karena Zuo Si setuju untuk bekerja sama, saya akan kembali dan melapor ke Guizun. Tuan Muda Lang Ye juga berdiri, beritahu Guizun bahwa saya akan tiba tepat waktu. Guizun dengan hormat menunggu utusan dari kiri. Segera, Loyan Eugene pergi. Keempat penjaga itu juga mengepalkan tangan mereka untuk memberi isyarat kepada Tuan Muda Lang Ye, lalu mundur bersama. Tuan Muda Lang Ye melihat ke arah kepergian Loyan Eugene dengan makna yang dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, alangkah baiknya jika wanita dengan kecerdasan luar biasa seperti itu ada di kultus penyihir hitam kita. Di belakangnya, Mo Dingli berpakaian merah. Kemudian dia mengangkat pedang di tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan dia ingin terus melakukan tugas yang belum selesai. Li Hu, yang berlutut di belakang, merasa kedinginan. Dia segera bersujud kepada Tuan Muda Lang Ye dan memohon belas kasihan. Tuan Zuo Si, Yesuhe terlalu kuat. Saya benar-benar bukan tandingannya. Mohon maafkan saya. Wajah Tuan Muda Lang Ye tanpa ekspresi. Saat berikutnya, Mo Dingli mengambil tindakan dengan pedangnya, melintas seperti bulan purnama yang indah. Permohonan belas kasihan berhenti tiba-tiba, dan sesosok badan lain muncul di tanah. Sua, pedang itu kembali ke tangan Mo Dingli. Dia menatap Tuan Muda Lang Ye, aku akan pergi mencarinya. Alis tampan Tuan Muda Lang Ye terangkat sedikit, dan dia menjawab dengan tenang, jangan terburu-buru, pertama-tama rawat dia. Mari kita selesaikan masalah ini. Mata Mo Dingli sedikit menyipit. Tuan Muda Lang Ye berkata, semua kekuatan Sekte Lini pertama di hutan belantara timur telah tiba di tanah suci gudang abadi. Kali ini, kita akan bersatu dengan Sekte Huangquan dan Sekte Yao Xing untuk menggulingkan mereka semua. Ngarai Xuanling. Di kota yang sepi, di luar loteng yang sepi, mata Xiao Nunu serius dan menunjukkan sedikit keraguan. Setengah jam yang lalu, Xiao Nunu membuka kotak kayu yang didapatnya dari monster tua Seluo. Di dalam kotak kayu itu ada kompas misterius. Dan di dalam kompas, ada aura dingin yang aneh. Saat ini, aura itu telah menghilang. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu kembali ke loteng. Kompas yang bersinar oranye masih berada di tanah, dan di atasnya, bayangan hitam tergantung. Sebelum Xiao Nunu dapat berkonsentrasi dan melihat dengan jelas apa itu, cahaya kacau keluar dari kompas, dan bayangan hitam kemudian dimasukkan ke dalam kompas. Bas! Cahaya terus menyatu, cahaya oranye berangsur-angsur menghilang, dan setelah beberapa saat, cahaya yang dipancarkan kompas menjadi sunyi. Xiao Nunu melangkah maju dan mengambil kompas. Benda apa itu tadi? Xiao Nunu bingung. Melihat angka rune aneh di kompas, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Selain itu, saya belum pernah berurusan dengan pemuja penyihir hitam sebelumnya, dan jika saya ingin benar-benar memahami apa itu, saya khawatir saya harus mencari seseorang untuk menafsirkannya.
Taling masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Baru beberapa bulan berlalu sejak roh menara tertidur lelap. Namun dalam beberapa bulan terakhir, tingkat pertumbuhan Xiao Nunu sangat mencengangkan. Namun, Xiao Nunu tidak terburu-buru. Dia kemudian memasukkan kembali kompas ke dalam kotak kayu dan pergi. Ini sudah menjelang malam. Xiao Nunu meninggalkan Ngarai Xuanling dan tiba di suatu tempat bernama Kota Qiyun. Meskipun dataran Kota Qiyun tidak setinggi Kota Chongqiao, kemakmurannya pasti lebih tinggi. Di jalanan kota, orang-orang datang dan pergi secara terus-menerus. Karena hari sudah hampir malam, lampion-lampion terang benderang menyala silih berganti di kedua sisi jalan. Setelah beberapa saat, sebuah bangunan megah yang tampak seperti binatang raksasa muncul di depan Xiao Nunu. Ada dua karakter besar yang menarik perhatian tergantung di luar gedung. Mortal abadi. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit. Apakah itu tempat yang berhubungan dengan biara abadi fana? Segera, Xiao Nunu mengetahui dari orang yang lewat bahwa menara abadi fana ini memang terkait dengan halaman suci abadi fana. Dan itu adalah tempat di mana perintah suci dapat ditukar dengan sumber daya. Di tanah suci gudang abadi, ada banyak menara abadi-abadi. Selama Anda mendapatkan Holy Order, Anda dapat memilih menara Fanxian terdekat untuk ditukar dengan sumber daya. Xiao Nunu memiliki total 500 perintah suci di badannya. Itu semua adalah piala yang diperoleh dari pembantaian kalahkan Du Feng dan Xiao Lingyu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu masuk ke gedung di depan. Di dalam menara abadi fana, luar biasa dan mewah. Lobinya sangat terbuka, dan sekilas berbagai lorong terhubung ke area lain. Apakah kamu ingin bertukar sumber daya? Seorang gadis tampan berusia sekitar 17 atau 18 tahun mendatangi Xiao Nunu. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Saya resepsionis di Menara Fanxian. Jika Anda perlu mengetahui sesuatu, Anda dapat menghubungi saya. Nama saya Akian. Xiao Nunu bertanya, apa yang bisa saya ubah? Secara logika, Anda bisa memikirkannya. Ya, pada dasarnya semuanya bisa diubah. Jawab pihak lain sambil memimpin Xiao Nunu ke konter. Konter ini terbuat dari batu mengkilap putih tanpa kotoran. Akian mengeluarkan sebuah buku tebal dari konter. Saat membuka buku, pengenalan berbagai sumber daya yang dapat dipertukarkan mulai terlihat. Di balik sumber daya, ada juga jumlah ordo suci yang dipertukarkan. Ada berbagai macam ramuan, teknik, dan senjata. Bahkan ada anak monster atau telur ganias yang belum menetas. Dan pengurutannya juga sangat akurat. Berapa banyak perintah suci yang bisa ditukar dengan barang kelas berapa? Xiao Nunu baru saja membalik beberapa halaman pertama. Karena semakin jauh Anda pergi, semakin banyak perintah suci yang Anda butuhkan. Saya hanya punya 500 Holy Order, jadi barang yang bisa saya tukarkan dengan mereka tidak terlalu banyak. Xiao Nunu tidak membutuhkan teknik ini. Teknik hegemoni pancer yang saya latih sudah cukup, belum lagi teknik pedang pemakaman langit, kultivasi Darres satu tebasan, dan kode suci Raja Pedang, yang merupakan seni bela diri paling top di Wastelen Timur. Sedangkan untuk senjata, pedang pemakaman langit dan pedang 10 melengkung adalah harta karun dari Sekte Piao Miao dan Sekte Pedang Tiangang. Oleh karena itu, Xiao Nunu lebih memilih sumber daya yang meningkatkan wilayah dan tingkat kultivasinya. Tepat ketika Xiao Nunu sedang mempertimbangkan apakah akan menukar beberapa jamu yang cocok untuknya, Xiao Nunu tiba-tiba melihat sekilas beberapa kata. Penguatan fisik. Hah. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit, dan dia bertanya, bagaimana badan fisik diperkuat? Pemandian obat atau lingkaran sihir? Akian menjawab, tidak keduanya. Oh, halaman. Ada cara untuk memperkuat badan fisik. Kami telah memilih yang tercepat di sini untuk menghindari membuang-buang waktu Anda. Coba saya lihat berapa banyak perintah suci yang diperlukan untuk memperkuat satu kali. Xiao Nunu bertanya. Akian berkata, kamu berada di alam apa? Alam Raja tingkat 5. Jika kamu berada di alam Raja, dibutuhkan 100 perintah suci untuk memperkuat badanmu sekali. Bagi mereka yang baru memasuki tanah suci gudang abadi, jumlahnya tidak sedikit. Untungnya, Xiao Nunu membunuh 2 tukang daging manusia dan membalas dendam para murid Sekte Piao Miao, dan pada saat yang sama mengambil lebih dari 500 perintah suci secara gratis. Cobalah. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengeluarkan 100 perintah suci dan menaruhnya di konter. Akian hanya menghitung jumlah perintah suci,
dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia menyimpan semuanya. Silahkan ikuti aku. Segera, di bawah kepemimpinan Ah Qian, Xiao Nunu memasuki sebuah lorong di dalam lobi. Lorongnya sangat luas, dan dalam perjalanan masuk, saya bertemu dengan beberapa orang yang keluar dari sana. Jika merasa tidak nyaman selama proses penguatan fisik, segera teriakkan, akhiri, Ah Qian mengingatkan. Xiao Nunu mengangguk, saya mengerti. Begitu dia selesai berbicara, lorong itu tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Nunu terkejut. Detik berikutnya, Xiao Nunu benar-benar muncul di ruang rahasia yang gelap. Kegelapan di sekitarnya menghalangi pandangan Xiao Nunu. Kemudian, sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Penguatan fisik akan segera dimulai. Xiao Nunu diam-diam terkejut dengan efisiensi menara Fanxian. Tiba-tiba, ribuan helai cahaya putih terbang keluar dari kegelapan. Untaian cahaya ini seperti tentakel yang subur, berkumpul menuju Xiao Nunu dari segala arah. Tentakelnya menembus kulit Xiao Nunu. Setelah itu, Xiao Nunu merasa seperti ditusuk jarum yang tebal. Ketika semua sensasi tusukan memenuhi badannya, Xiao Nunu tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke seluruh badannya. Cici. Seperti arus listrik yang mengalir ke seluruh badannya, Xiao Nunu merasa setiap pembuluh darah dan meridian di badannya telah diperkuat melalui baptisan. Kemudian, sinar cahaya keemasan keluar dari badan Xiao Nunu, dan bahkan pupil matanya tiba-tiba muncul dengan cahaya keemasan. Sekitar selusin nomor kemudian, benang cahaya putih yang berkumpul di luar Xiao Nunu dengan cepat menyebar, dan suara yang dalam terdengar lagi. Penguatan fisik berakhir. Di segala arah, kegelapan kembali. Xiao Nunu berdiri di sana, mengangkat tangan kirinya, mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan spiritual emas melonjak di bawah telapak tangannya. Meski hanya bertahan beberapa puluh hari, Xiao Nunu jelas merasakan badan fisiknya telah diperkuat selama jangka waktu tertentu. Tepat ketika Xiao Nunu tenggelam dalam perasaan penguatan fisik, kegelapan memudar dan dia kembali ke lorong yang baru saja dia masuki. Wanita muda yang menerimanya, Ah Qian, tersenyum dan berkata, badan fisikku telah diperkuat. Bagaimana rasanya? Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir, aku ingin melakukannya lagi. Mengeluarkan 100 perintah suci lainnya. Ah Qian tidak berniat mengambil alih Holy Order. Dia tersenyum dan berkata, peningkatan kedua membutuhkan 200 Holy Order. Karena kekuatan fisik Anda saat ini sudah melampaui sekarang. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, Anda perlu meningkatkan intensitas Anda untuk kedua kalinya, yang berarti menginvestasikan lebih banyak sumber daya. Anda dapat kembali ke lobi dan melihat daftar harga lagi. Jelas tertulis di atasnya. Itu dia. Nunu tidak meragukannya dan mengeluarkan 100 perintah suci lainnya. 200 perintah suci, ini untukmu. Oke. Ah Qian mengambil perintah suci dan memberi isyarat kepada Xiao Nunu untuk berjalan maju. Xiao Nunu maju 2 langkah. Kegelapan kembali melanda, dan Xiao Nunu memasuki ruang rahasia yang gelap lagi. Penguatan fisik akan segera dimulai. Sebuah suara yang dalam terdengar. Xiao Nunu sangat tenang kali ini. Dalam kegelapan, untaian cahaya kembali melayang, seperti kelompok ubur-ubur yang berenang di laut, satu demi satu menempel di badan Xiao Nunu. Tak lama kemudian, Xiao Nunu merasa seperti disengat ribuan ubur-ubur. Pertama ada sedikit sensasi kesemutan di sekujur badan, pembuluh darah tiba-tiba menegang, dan kekuatan luar melonjak ke seluruh bagian badan. Tiba-tiba, kulit badan Xiao Nunu terasa seperti terbakar. Kekuatan eksternal yang ditahan oleh badan fisik bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kali ini penguatan badan fisik berlangsung sekitar 30 detik. Saat rasa sakit yang membakar perlahan menghilang, Xiao Nunu mengakhiri penguatan badan fisik yang kedua. Gumpalan cahaya berangsur-angsur menyebar, dan cahaya keemasan menyala di mata Xiao Nunu. Dia mengepalkan tangan dengan satu tangan, dan kekuatan fisiknya berlipat ganda. Dengan kekuatan fisik saat ini, kekuatan tinju dan kaki tidak lebih buruk dari kekuatan sebagian besar senjata spiritual tingkat raja. Kemudian kegelapan memudar lagi. Xiao Nunu kembali ke lorong itu lagi. Ah Qian masih berdiri di sana menunggunya. Bagaimana rasanya? Penempaan dan penguatan yang kedua akan lebih tidak nyaman, dan banyak orang tidak tahan. Tapi Xiao Nunu berkata, lakukan lagi. Lakukan lagi. Jawaban Xiao Nunu membuat Ah Qian, resepsionis di Menara Fanxian, tercengang. Masih datang.
Akian memandang Xiao Nunu dengan tatapan aneh. Menurutnya, meskipun sosok Xiao Nunu relatif ramping, dia tidak tinggi dan kuat. Apakah ada masalah? Xiao Nunu bertanya. Akian menjelaskan, bisakah kamu menanggungnya? Pihak lain sedikit ragu. Penguatan badan jasmani ibarat sepotong besi kasar yang telah ditempa berkali-kali hingga akhirnya menjadi sepotong baja halus. Namun, ketika baja halus ini mencapai batas tertingginya, tidak peduli seberapa keras baja tersebut ditempa, baja tersebut akan selalu menjadi baja halus yang sama. Betapapun kerasnya ditempa, ia tidak bisa berubah menjadi emas. Prinsip yang sama berlaku untuk memperkuat badan manusia. Menurut Akian, Xiao Nunu hanyalah seorang biksu di alam raja tingkat kelima. Tidak peduli seberapa marah badannya, tetap ada batas atasnya. Dan keterjangkauannya juga terbatas. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar sumber daya pemurnian badan yang akan ditanggung Xiao Nunu. Jika Anda secara tidak sengaja melebihi kisaran toleransi Xiao Nunu, konsekuensinya akan cukup serius. Jadi Akian juga dengan baik hati mengingatkan Xiao Nunu. Disarankan agar Anda meningkatkan ranah kultivasi Anda terlebih dahulu, dan kemudian memperkuat badan fisik Anda di lain waktu. Ini lebih aman. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa Xiao Nunu, yang mempraktikkan teknik badan hegemon pancer, sama sekali tidak dapat diukur dengan standar orang biasa. Xiao Nunu jelas bukan sepotong besi cor. Batas atasnya sama sekali bukan sepotong baja halus. Batas atas peningkatan badan fisik yang dapat dibawanya jauh lebih dari 1 atau 2 kali. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku masih ingin melakukannya lagi. Xiao Nunu menjawab dengan sopan. Akian sedikit terdiam. Dia diam-diam berpikir, pria ini terlihat sangat berbakat dan memiliki aura yang luar biasa, jadi mengapa dia begitu acuh tak acuh? Lupakan saja, saya sudah mengingatkan Anda bahwa jika terjadi kesalahan, itu bukan urusan Anda. Penguatan fisik ketiga membutuhkan 400 perintah suci. 400. Xiao Nunu tercengang sekarang. 100 perintah suci digunakan untuk peningkatan pertama. Kedua kalinya saya menggunakan 200. Ketiga kalinya harganya 400. Menurut perhitungan ini, bukankah lain kali perlu menggunakan 800 perintah suci? Melihat tatapan bingung Xiao Nunu, Akian dengan sabar menjelaskan, karena badan fisikmu lebih kuat dari sebelumnya, jika kamu ditempa sesuai dengan kekuatan terakhir, efeknya akan minimal. Oleh karena itu, lebih banyak sumber daya dan kekuatan spiritual perlu diinvestasikan. Kian berhenti dan melanjutkan, setiap peningkatan berikutnya akan menghabiskan perintah suci 2 kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Kecurigaan Xiao Nunu terbukti. Namun faktanya Xiao Nunu hanya memiliki kurang dari 300 perintah suci di badannya. Bisakah Holy Order dibeli dengan batu roh? Xiao Nunu bertanya ragu-ragu. Dia tidak bisa mengeluarkan 400 perintah suci, tetapi dia masih memiliki lebih dari 10 juta batu spiritual di badannya. Seorang Kian tercengang. Lalu senyuman penuh arti. Maaf, kamu tidak bisa melakukannya di sini, tapi kamu bisa menukarnya dengan seseorang di luar. Hah? Mata Xiao Nunu berbinar. Di mana aku bisa menukarnya dengan perintah suci? Bagian barat kota dan lihatlah. Ada banyak orang berkumpul di sana. Praktisi. Baiklah, terima kasih telah memberitahu saya. Sama-sama. Kemudian, Xiao Nunu meninggalkan Fanxian Menara dan datang ke sebelah barat kota Qiyun. Setelah dipandu oleh orang yang lewat, Xiao Nunu tiba di area perdagangan terbuka. Ini adalah jalan yang relatif lebar. Ada banyak kios pinggir jalan di kedua sisi. Ada tanda yang dipasang di banyak kios. Beberapa di antaranya memiliki perintah suci akuisisi yang tertulis di atasnya. Ada yang menulis bahwa garpu emas, pusaka keluarga, dapat ditukar dengan 500 perintah suci. Yang lain menulis tentang bahan obat berharga jenggot naga merah, yang diperdagangkan dengan 1000 perintah suci. Semua jenis barang dagangan tersedia. Yang paling keterlaluan adalah yang untuk bersenang-senang. Bagaimana kamu membeli, tertawa, ini? Seorang yang sibuk berjalan ke kios yang menjual tertawa. Pelawaknya adalah seorang pria berusia 20-an atau 80-an. Dia setampan wanita dan memberikan kesan aktor panggung. Dia menjawab, seperti kata pepatah lama, senyuman bernilai $1000. Senyuman saya hanya berharga 100 tahbisan suci. Keterampilan orang. Orang yang tertawa itu menjawab, kamu bilang itu tidak mungkin.
Kalau begitu, kamu masih berani meminta 100 perintah suci. Kamu tidak mengerti. Senyumanku sangat menular, secerah bulan terang di langit. Bisa membuat orang melupakan kekhawatirannya. Maukah kamu membeli senyumanku? Kamu adalah pelanggan pertama hari ini, dan aku akan memberimu diskon 50%. Begitu dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Rasa penasaran para orang yang ikut campur pun timbul. Apakah ini benar-benar ajaib? Istriku melarikan diri dengan seseorang kemarin lusa dan dia sangat tertekan. Bisakah senyumanmu benar-benar membuatku melupakan kekhawatiranku? Benarkah? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Aku akan membeli senyumanmu. Lihat apakah itu benar atau tidak. Oke, ayo kita pamer. Setelah mengatakan itu, pihak lain sedikit mengerucutkan bibirnya, lalu mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan gigi putihnya, yang seketika mengejutkan semua orang yang hadir. Tiba-tiba, udara terasa berhenti. Orang yang menjual tawa memandang orang yang membeli tawa dengan penuh kasih sayang seperti seorang wanita. Tuan, apakah Anda puas? Sudut mata pria itu jelas berkedut 2 kali, lalu gelombang amarah melonjak, lalu dia mengayunkan tinjunya yang seperti kaserole. Aku puas dengan ukuran ibumu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu menjijaikan. Ah, saudaraku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Si tawa memohon ampun, katakan saja padaku jika kamu melupakan istrimu dan melarikan diri bersama orang lain. Apakah kamu khawatir? Masalahnya hanya sementara, tapi rasa mualmu permanen. Jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Saudaraku, aku salah, beri aku 10 perintah suci. Itu, beranikah kamu meminta perintah suci? Tidak, aku memberimu senyuman itu. Jika kamu tidak puas, aku akan memberimu senyuman lagi. Saudaraku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku punya seorang lelaki tua di atasku, seorang lelaki muda di bawahku, dan ada 7 atau 8 istri yang harus dinafkahi di tengah. Mereka berdua mengejar dan lari, di tengah gelak tawa semua orang lari. Xiao Nunu tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Dunia ini sangat besar, memang ada semua orang. Pada saat ini, seorang pria pendek dengan alis dan kumis yang menyeramkan berjalan ke arah Xiao Nunu. Adik, apakah kamu ingin menukarkan Holy Order? Bisakah batu roh ditukar? Tentu saja. Berapa banyak batu spiritual yang merupakan satu perintah suci? Pria pendek itu mengulurkan 5 jari dan melambaikannya di depan Xiao Nunu. 50.000 batu spiritual adalah satu perintah suci. Pria berambut pendek itu juga tertawa, bagaimana? Berapa banyak yang kamu inginkan? Saya jujur, dan harga saya adil. Xiao Nunu menjawab, kamu jelas bisa merampoknya, tapi kamu tetap bersedia bertanya aku untuk menukarkannya. Kamu memang jujur. Aduh. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan setiap perintah suci. Harganya sudah sangat adil 1000 batu roh, bagaimana kalau 40.000? Xiao Nunu tidak repot-repot memperhatikan. Perintah suci, harganya 50.000. Hanya 10 juta batu spiritual di badannya yang dapat ditukar dengan lebih dari 200 perintah suci. Ini tidak jauh berbeda dengan mencuri uang. 30.000? Apakah 30.000 oke? Ini benar-benar harga terendah. Pihak lain mengikuti Xiao Nunu dan menarik berulang kali. Xiao Nunu mengabaikannya. Jangan bilang 30.000. Bahkan jika itu adalah 10.000 batu roh untuk ditukar dengan satu perintah suci, Xiao Nunu merasa itu adalah kerugian. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu menyingkirkan pria berambut pendek yang menyebalkan itu dan tiba di alun-alun kota barat yang megah. Saat ini, lapangan Sikeng sedang ramai dengan aktivitas. Semua orang berkumpul di bawah arena duel. Saatnya bersaing memperebutkan order, Jika Anda memenangkan permainan, Anda bisa mendapatkan 1000 Holy Order, dan Anda bisa mendapatkan hingga 20.000 Holy Order. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi. Ada teriakan terus-menerus di alun-alun. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan dengan ringan, bersaing untuk mendapatkan pesanan. Dapatkan maksimal 20.000 perintah suci. Apakah ini benar atau salah? Saudaraku, apakah kompetisi untuk memenangkan pesanan ini benar?
Xiao Nunu menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya kepadanya. Pihak lain mengangguk, itu benar, tetapi jika kamu ingin mendapatkan hadiah 20.000 perintah suci, jangan pernah memikirkannya. Oh, Xiao Nunu terus bertanya, saudaraku, bisakah kamu memberitahuku aturannya secara terperinci? Aturannya sangat sederhana. Jika Anda memenangkan satu pertandingan, Anda bisa mendapatkan 1000 token suci. Jika Anda memenangkan 2 pertandingan, Anda bisa mendapatkan 2000 token suci. Jika Anda memenangkan 3 pertandingan, Anda bisa mendapatkan 3000 token suci. Dengan analogi, jika Anda memenangkan game ke-9 berturut-turut, Anda akan mendapatkan 9000 token suci. Namun jika Anda dapat memenangkan 10 game berturut-turut, hadiahnya akan berlipat ganda dan Anda bisa mendapatkan 20.000 perintah suci. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Nunu mengerti. Hal ini memang cukup sederhana. Menangkan permainan dan Anda akan mendapatkan 1000 token suci. Menangkan 10 pertandingan berturut-turut dan hadiah Anda akan berlipat ganda. Xiao Nunu bertanya lagi, bagaimana jika kita kalah di salah satu pertandingan tengah? Maka tidak akan ada sehelai rambut pun. Harus membayar semua uangnya. Masuklah. Itu dia, terima kasih sudah memberitahuku. Itu hal kecil. Pihak lain juga adalah orang yang ceria, tapi apa yang dia katakan sebelum pergi membuat Xiao Nunu merasa kesusahan lagi. Ngomong-ngomong, kamu harus membayar biaya 500 tahbisan suci untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak peduli kamu menang atau kalah, ini akan menjadi milikmu. 500 perintah suci. Dan Xiao Nunu sekarang hanya memiliki total lebih dari 200. Pada saat ini, Xiao Nunu akhirnya menyadari apa artinya 1 sen dapat membuat bingung orang yang heroik. Jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan pergi ke Menara Fanxian. Xiao Nunu menghela nafas pelan. Saya pikir saya telah menerima cukup banyak perintah suci dari Bai Dufeng dan Xiao Lingyu, tetapi begitu saya menggunakannya, saya tidak mampu menyia-nyiakannya. Tepat ketika Xiao Nunu dalam masalah, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Aku akan meminjamkanmu 500 perintah suci, dan kamu akan membayarku kembali 3 kali kemudian. Hah! Xiao Nunu berbalik tanpa sadar, dan yang terlihat adalah seorang wanita muda yang mengenakan rok kasa hitam wajah yang agak pucat. Dia tampak lembut secara alami, tetapi matanya menunjukkan keganiasan. Dia memiliki 2 temperamen yang saling bertentangan, yang dapat membuat orang merasa dingin atau benci. Jika kamu tidak bisa membayarnya kembali, biarkan aku menusukmu beberapa kali. Bersambung.